Coba deh kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Hidup yang lagi kita jalanin ini, apa kita cuma sekedar bertahan, atau kita benar-benar lagi berkembang? Nah, itulah ide besar yang bakal kita kulik bareng-bareng kali ini. Gimana caranya menemukan hidup yang penuh makna? Pertanyaan ini dalam banget ya, iya kan? Ini bukan cuma buat direnungin, tapi beneran penting. Apa sih bedanya antara cuma sekedar ada di dunia ini sama bener-bener hidup seutuhnya? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, untuk ngerti apa itu berkembang penuh, kita perlu lihat dua sisinya. Pertama, kita coba definisikan kondisi idealnya itu kayak gimana, dan kenapa ya, kok kayaknya sedikit banget dari kita yang beneran bisa sampai ke sana? Kata berkembang atau dalam bahasa Inggris flourish itu asalnya dari bahasa Latin florere, yang artinya mekar. Coba bayangin deh, kayak tanaman yang dapat sinar matahari, air, sama nutrisi yang pas, dia bakal tumbuh maksimal, berbunga cantik. Nah, itulah gambaran manusia yang lagi berkembang. Ini lebih dari sekedar happy-happy aja loh. Ini soal bertumbuh, jadi lebih baik, dan punya mental yang kuat buat bangkit lagi kalau jatuh. Tapi seberapa banyak sih dari kita yang beneran lagi mekar? Menurut psikolog Corey Keyes, angkanya ini jujur bikin kaget. Cuma sekitar 18%. Artinya, lebih dari 80% dari kita ini belum hidup di potensi kesehatan mental yang paling puncak. Ini bukan masalah sepele. Ini tuh kayak krisis yang nggak kelihatan tapi nyata. Nah, biar kita benar-benar paham apa itu berkembang, kadang kita justru harus lihat kebalikannya. Yuk kita pindah ke sisi lain dari spektrum ini. Sebuah perasaan yang mungkin sayangnya cukup akrab buat banyak orang. Perasaan hampa, seolah ada yang kosong di dalam. Ternyata perasaan hampa ini ada namanya loh di dunia psikologi, anhedonia. Ini kondisi di mana kita nggak bisa lagi ngerasain nikmatnya hal-hal yang dulu kita suka. Inilah inti dari kondisi merana. Pas hidup rasanya jadi datar dan nggak ada warnanya sama sekali. Gimana rasanya? Mungkin lagu favorit yang biasanya bikin semangat, sekarang kedengeran biasa aja. Atau pas diajak kumpul temen, rasanya kok malas banget. Kita jadi ngerasa mati rasa. Dan akhirnya sering pasang topeng, senyum di depan orang lain. Kalau ini kedengeran familiar, Anda nggak sendirian. Ini tanda-tanda nyata dari anhedonia. Coba deh lihat bedanya. Bener-bener kayak langit dan bumi kan? Di satu sisi ada pertumbuhan, ada tujuan, ada koneksi sama orang lain. Di sisi lain adanya cuma stagnasi, rasa hampa, dan isolasi. Ini bukan soal lagi mood baik atau buruk aja. Ini soal arah hidup kita. Kita lagi maju atau malah nyangkut di tempat. Oke, kita udah lihat gimana rasanya nyangkut di kondisi merana itu. Terus gimana cara keluarnya? Gimana caranya kita pindah dari kolom merana ke kolom berkembang penuh? Jawabannya ternyata ada di satu kata yang kuat banget, makna. Dan percayalah, pencarian makna ini bukan tren baru. Ribuan tahun lalu, filsuf hebat Aristoteles juga udah mikirin ini. Dia menyebut puncak kehidupan manusia itu sebagai eudaimonia, yang intinya ya berkembang penuh itu tadi. Ini bukti kalau kita semua lagi menghadapi pertanyaan yang sama tuanya dengan peradaban. Nah, di zaman modern, ada psikolog namanya Martin Seligman. Dia kasih kita semacam peta jalan lah yang disebut model PERMA. Ada emosi positif, keterlibatan, hubungan, tapi coba diperhatikan huruf keempat, M, untuk meaning atau makna. Banyak yang bilang, M inilah bahan bakarnya. Tanpa makna, 4 pilar lainnya bisa terasa rapuh dan kosong. Sekarang, ngomongin soal makna, ada satu tokoh yang ceritanya luar biasa banget. Dan bisa jadi panduan kita. Namanya Viktor Frankl. Kita akan lihat gimana pemikirannya bisa jadi alat buat kita bergerak dari rasa hampa menuju tujuan. Cerita di balik teorinya ini benar-benar kuat banget. Viktor Frankl itu bukan cuma psikolog di Menara Gading. Dia adalah seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi. Di tengah penderitaan yang gak terbayangkan, dia mengamati sesuatu yang fundamental. Orang-orang yang berhasil bertahan hidup seringkali adalah mereka yang punya alasan untuk hidup. Sebuah makna yang mereka pegang erat-erat. Dari pengalaman pahit itulah lahir logoterapi. Logos itu bahasa Yunani, artinya makna. Jadi, teori logoterapi ini sebenarnya simpel tapi radikal banget. Dorongan utama kita sebagai manusia itu bukan buat nyari senang-senang atau kekuasaan, tapi buat nyari makna. Logoterapi ini punya 3 pilar utama yang kalau kita resapi benar-benar ngasih kekuatan. Pertama, seburuk apapun situasinya, kita selalu bebas memilih mau bersikap seperti apa. Kedua, di dalam diri kita ada keinginan mendalam untuk punya hidup yang bertujuan. Dan ketiga,
Makna itu bukan sesuatu yang kita karang-karang, tapi sesuatu yang nyata, yang ada di luar sana menunggu untuk kita temukan. Keren banget kan pemikiran ini? Oke, sekarang yuk kita rangkai semua kepingan puzzle ini. Gimana caranya kita pakai semua wawasan tadi buat bener-bener ngebangun kehidupan yang berkembang, yang utuh? Kalau mau ditarik satu benang merah dari semua ini, intinya adalah makna. Makna itulah jembatan yang menghubungkan kita dari pulau kehampaan menuju daratan perkembangan penuh. Sesederhana itu, tapi juga sedalam itu. Jadi pencarian makna ini bukan lagi sekedar obrolan filsafat ya. Ini adalah alat yang sangat praktis. Inilah mesin yang secara aktif melawan rasa hampa dan mati rasa dari anhedonia. Makna adalah bensin yang bikin kita terus bergerak maju, bertumbuh, terkoneksi dan punya tujuan. Itulah semua bahan utama dari kehidupan yang berkembang seutuhnya. Nah sekarang, giliran Anda. Coba deh, lupain dulu semua teori tadi sejenak. Pikirkan hidup Anda detik ini juga. Apa satu hal, sekecil apapun itu, yang memberinya makna? Mungkin itu senyum anak Anda, proyek yang lagi Anda kerjakan dengan sepenuh hati, atau sesederhana membantu teman yang lagi kesulitan. Apapun itu, temukan dan pegang erat-erat. Karena jawaban Anda atas pertanyaan ini bisa jadi adalah langkah pertama Anda di atas jembatan itu.